Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak, saya Agnes Widya Cahyaning Tias, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Katolik Santo Vincentius Kabupaten Blitar. Pada video kali ini saya ingin memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan tugas ini, saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Saigun dan pengajar praktik Ibu Naili Saida. Sebelum kita sampai pada penerapan segitiga restitusi, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan segitiga restitusi tersebut. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah wajar dan merupakan bagian dari proses pembelajaran untuk menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya adalah tahap validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir adalah tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Maria sebenarnya adalah anak yang sangat rajin, tetapi akhir-akhir ini dia seringkali tidak menyelesaikan tugas atau tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Berikut adalah skenario penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Maria. Selamat pagi Bu. Ya. Terima kasih sudah memenuhi panggilan Ibu di sini. Ibu ingin bicara sebentar terkait dengan kamu. Apakah kamu bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Baik, terima kasih. Begini Maria, Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu berubah. Saya melihat dulu kamu itu anak yang rajin, tetapi sekarang ini sering kali kamu tidak menyelesaikan tugas yang ibu berikan, atau bahkan tidak mengerjakan tugas sama sekali. Ibu ingin tahu apa yang menyebabkan kamu berubah seperti ini. Maaf Bu, saya sering tidak bisa fokus pada saat pembelajaran dan juga saya sering merasa malas untuk mengerjakan tugas. Baiklah, Ibu menghargai kejujuran kamu. Menurut Maria, apa yang menyebabkan kamu menjadi seperti ini? Mungkin karena saya tidak memahami materi yang diberikan Bu. Terus, apa yang menyebabkan kamu tidak bisa fokus pada saat pembelajaran? Mungkin karena saya sering main game di HP sampai larut malam. Oke, baiklah Maria. Ibu memahami kalau anak seusia kamu itu lagi gemar-gemarnya main handphone, apalagi main game ya, asik kan kalau sudah main game. Nah, tetapi apakah kamu menyadari bahwa bermain HP selama berjam-jam itu tidak baik untuk kesehatan mata dan juga bisa mengganggu kesehatan badan kita, karena badan kita tidak beristirahat pada saat malam hari. Iya Bu, saya mengerti. Baiklah. Sekarang mengenai kamu yang belum memahami mata pelajaran. Mengapa kamu tidak berusaha bertanya kepada Bapak Ibu Guru yang mengampu pembelajaran di kelas kamu? Atau mungkin kamu bisa bertanya kepada teman yang kamu anggap lebih mampu untuk memahami materi pembelajaran? Saya malu Bu.
Malu ya? Iya. Baiklah. Sekarang menurut kamu tidak mengerjakan tugas itu tindakan yang salah atau benar? Salah Bu, seharusnya saya mengerjakan tugas-tugas saya. Bagus. Kamu bisa melihat bahwa itu adalah salah. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak disiplin dan tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Betul, sangat betul. Nah, kalau begitu, apa yang menurutmu penting dari mengerjakan tugas-tugas itu? Tugas-tugas itu penting untuk belajar dan memahami materi Bu. Betul. Dengan mengerjakan tugas, kamu bisa lebih memahami materi yang diajarkan. Lalu sekarang, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu lebih konsisten mengerjakan tugas-tugasmu? Mungkin saya bisa membuat jadwal khusus untuk mengerjakan tugas Bu, dan mengingatkan diri sendiri untuk tidak menunda-nunda. Ide yang bagus, Maria. Bagaimana kalau kita coba strategi ini selama seminggu dan nanti kita evaluasi bersama hasilnya? Baik Bu, saya akan coba membuat jadwal dan lebih disiplin. Terima kasih Maria. Ibu senang melihat kamu berusaha untuk berubah. Ibu percaya kamu bisa melakukannya. Terima kasih Bu, saya akan berusaha lebih baik lagi. Baiklah, terima kasih. Semangat! Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maria dari kelas 8. Saya merasa berterima kasih sekali kepada Ibu Agnes yang sudah mengingatkan saya untuk kembali disiplin dalam mengerjakan tugas dan membuat jadwal khusus untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Saya akan berusaha untuk melakukan hal ini dan konsisten untuk tidak menunda-nunda tugas yang diberikan. Terima kasih Bu Agnes. Kasus kedua, Farel suka sekali mengejek temannya. Saat itu, Farel mengejek dan mengolok-olok Tirta di depan teman-temannya. Hal ini membuat Tirta kesal dan marah. Lalu, Tirta menghantam wajah Farel hingga kacamata Farel pecah. Berikut ini adalah skenario penanganan masalah antara Farel dan Tirta dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Tirta dan Farel, terima kasih sudah datang memenuhi panggilan Ibu. Saya dengar kalian ada masalah ya? Ya, Bu. Saya ingin kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Nah, siapa yang mau mulai menceritakan apa yang terjadi duluan? Ya Bu, si Tirta menghantam wajah saya hingga kacamata saya pecah. Betul begitu Tirta? Tidak Bu, itu saya salah. Farel mengejek saya di depan teman-teman saya. Iya, saya mengerti Tirta bahwa kamu merasa sakit hati. Ibu paham posisi kamu, bagaimana perasaan kamu dilukai oleh Farel dan direndahkan di depan teman-teman kamu. Ya. Hal itu wajar untuk mempertahankan harga diri kamu. Namun, apa yang Tirta lakukan itu tidak benar, karena kamu sudah melakukan kekerasan. Tidak bisakah kalian menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih baik? Ya Bu, saya menyesal. Dan Farel mengejek Tirta itu juga bukan tindakan yang benar. Ya Bu, saya menyesal. Bagus. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah tindakan kalian sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak Bu. Iya. Menurut Tirta, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak menghormati teman Bu dan melukai teman. Ya, betul. Kamu para keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak menghormati teman Bu. Ya. Berarti kalian sudah tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, sudah kalian langgar. Nah, menurut Tirta, sebetulnya kamu itu ingin menjadi seseorang yang bagaimana ya? Saya ingin menjadi orang yang sabar dan tidak mudah marah Bu, dan tidak ingin melukai orang lain. Farel, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi Bu, dan tidak mengejek teman dan tidak mengejek dan tidak menyakiti
teman. Baiklah, itu adalah niat yang baik dari kalian berdua. Kalau begitu, bersediakah kalian memperbaiki kesalahan ini? Siap Bu, kami bersedia. Bagus. Sekarang mari kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan. Ya, Tirta, bagaimana kamu bisa menebus kesalahan kamu kepada Farel? Minta maaf Bu. Minta maaf dengan tulus atau terpaksa? Dengan tulus Bu. Terus apa yang bisa kamu lakukan lagi? Bercerita kepada orang tua untuk mengganti kacamata Farel yang telah pecah Bu. Ya. Bagus. Sekarang Farel, apa yang bisa kamu perbaiki untuk menebus kesalahan kamu? Ya Bu, saya akan meminta maaf. Terus, apa lagi? Dan tidak lagi mengejek Tirta Bu. Ya, bagus ya. Berarti kalian berdua sudah tahu apa yang akan dilakukan dan bagaimana bisa menebus kesalahan masing-masing. Nah, saya harap kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, ya. Kita harus saling menghormati dan mengatasi masalah dengan cara yang baik. Sekarang saya ingin kalian berdua saling berjabat tangan untuk meminta maaf atas kesalahan yang kalian buat. Maafkan ya. Maafkan ya Ren. Ya, bagus. Terima kasih. Semoga kalian menjadi orang yang lebih baik, ya, dan tetap semangat. Ya. Terima kasih Bu Agnes. Baik, silahkan kembali ke kelas. Siap. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Farel dari kelas 8. Terima kasih Bu Agnes sudah mengingatkan saya untuk tidak mengejek Tirta. Dan saya akan merubah diri menjadi lebih baik lagi dan menghormati teman. Terima kasih Bu Agnes. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Tirta dari kelas 8. Saya merasa berterima kasih kepada Bu Agnes yang sudah mengingatkan saya untuk tidak mudah marah, lebih sabar dan menyelesaikan masalah dengan tidak melakukan kekerasan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sudah menyaksikan video ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.